Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Paradigma Integrasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Charisma Salsabila Darmawan, yang kedua ada saya sendiri, Dayatu Syifa, yang ketiga ada Siti Hajar, dan terakhir ada Remi Arwandi. Baik, sebelum ke materinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu atau kelompok tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Lalu, ada konseling. Konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dengan klien, yang bertujuan untuk memberi bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan suatu layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien atau peserta didik agar klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Materi selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling bagi siswa sekolah dasar. Mengapa perlu layanan bimbingan dan konseling pada tingkat sekolah dasar? Jadi, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar ia memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minat yang ada pada dirinya. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengarahkan dan mengendalikan diri, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. Layanan bimbingan dan konseling juga memfasilitasi siswa dengan menyampaikan informasi yang diperlukan, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, membantu mengenali diri melalui layanan tes, menunjukkan resiko-resiko atas pilihan yang ada, dan memberikan nasihat jika diperlukan. Lalu, bagaimana karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar? Jadi, pembelajaran di sekolah dasar itu perlu dilaksanakan secara berintegrasi dengan nilai-nilai BK. Unsur pokok keterpaduan layanan bimbingan dan konseling di SD adalah aspek program, aspek ketenangan, aspek prosedur dan teknik, dan aspek daya dukung lingkungan. Adapun karakteristik pembelajaran bimbingan dan konseling di SD, yang pertama itu ada berpusat pada fungsi dan guru kelas, dan jarang sekali mendapat pelajaran dari guru yang berbeda. Jadi biasanya di SD itu satu guru itu memegang satu kelas dan hampir semua mata pelajaran. Paling yang beda itu cuman mungkin pelajaran agama atau pelajaran olahraga. Lalu yang kedua, karakteristik layanan bimbingan konseling di SD tadi ada menekankan pada pembelajaran melalui aktivitas fisik sebagai ciri khasnya. Lalu yang ketiga, minat dan keterlibatan orang tua masih sangat besar. Lalu yang keempat, peserta didik di SD sebuah kelompok yang relatif stabil dan permasalahan yang muncul tidak sekompleks di sekolah menengah. Mungkin itu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Charisma Salsabila Darmawan. Baik, dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat berbagai macam paradigma atau pendekatan. Pendekatan itu merupakan pola pikir yang menjadi acuan ketika sekolah itu melaksanakan program bimbingan dan konseling. Ada 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan krisis, yang kedua ada pendekatan remedial,
Yang ketiga ada pendekatan preventif, yang keempat ada pendekatan perkembangan. Nah, singkatnya penjelasan tentang pendekatan-pendekatan di atas itu yang pertama pendekatan krisis atau dikenal dengan pendekatan klinis. Nah, dalam pendekatan ini bimbingan konseling itu berupaya mengatasi masalah-masalah yang serius. Yang kedua, pendekatan remedial, namanya aja udah remedial yang artinya itu perbaikan. Maka dalam pendekatan ini kita berupaya untuk memperbaiki hal-hal yang menimbulkan masalah dan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga menyebabkan orang menjadi bermasalah. Yang ketiga ada pendekatan preventif. Dalam pendekatan ini konselor diarahkan supaya bisa mencegah kemungkinan munculnya masalah pada peserta didik. Yang keempat ada pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan ini program bimbingan dan konseling ditujukan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Lanjut, layanan bimbingan dan konseling itu harus menjadi tugas terpadu bagi guru kelas. Dalam pelaksanaannya, guru perlu memperhatikan banyak aspek seperti program, ketenagaan, prosedur, dan dukungan-dukungan sistem lainnya. Harapannya itu adalah memaksimalkan perkembangan diri siswa dengan memperhatikan 4 aspek di bawah ini. Yang pertama ada bidang pribadi, ada bidang sosial, ada bidang belajar, dan bidang karir. Nah, dalam bidang bimbingan pribadi itu, maksudnya guru kelas tuh memberikan materi terkait pemecahan masalah pribadi peserta didik, kayak masalah keluarga, persahabatan, dan cita-cita. Yang kedua ada bidang bimbingan sosial. Dalam bimbingan itu, guru memberikan bimbingan terkait solusi terhadap masalah pribadi peserta didik yang mampu diselesaikan oleh peserta didik itu sendiri, seperti penyesuaian diri dengan teman atau masalah yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada bidang bimbingan belajar. Bimbingan itu mengarahkan kepada peserta didik bagaimana mencari solusi untuk pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi peserta didik diarahkan untuk lebih mengembangkan potensi yang dia miliki serta kesulitan yang dihadapinya dalam belajar. Jadi nanti mudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang terakhir ada bidang bimbingan karir. Bimbingan ini tuh lebih mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan dirinya menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya atau mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dan bagaimana bersikap baik atau sebagainya. Itu saja bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada strategi implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, di mana kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan melalui pemberian layanan-layanan atau kegiatan lain yang sebagian besar langsung ditujukan kepada siswanya. Layanan tersebut meliputi diantaranya layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan ini diberikan secara berkelompok atau secara klasikal. Ada beberapa layanan. Yang pertama adalah layanan orientasi, yaitu ditunjukkan kepada unsur siswa yang baru masuk sekolah untuk mengenal sekolah barunya. Dan dengan adanya layanan ini, guru BK juga dapat menyesuaikan siswa dengan sekolah barunya. Yang kedua ada layanan informasi, di mana pemberian informasi ini baik secara lisan ataupun secara tertulis. Secara tertulis itu bisa melalui media cetak seperti selebaran, papan bimbingan, dan booklet, di mana semakin banyak informasi yang dimiliki, maka akan sedikit kemungkinan masalah yang terjadi di dalam siswa. Kemudian ada bimbingan kelompok, yang mana diberikan kepada sejumlah siswa. Kegiatannya ini bisa berbentuk sharing antar peserta. Kemudian ada pengumpulan data, di mana tujuannya itu untuk memahami siswa. Pengumpulan data itu dilakukan secara testing dan non-testing. Kemudian ada bimbingan klasikal. Bimbingan ini akan membahas hal yang umum, yang perlu diketahui bersama seperti penjurusan ataupun perubahan kurikulum. Dan selanjutnya ada layanan responsif. Layanan responsif ini yaitu untuk masalah yang memerlukan penanganan secara langsung.
Layanan responsif ini berupa konseling, yaitu di mana kita akan membahas tentang masalah atau hambatan dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa. Yang kedua ada konsultasi. Konsultasi itu bertujuan untuk membahas penyesuaian masalah pada siswa dengan pihak guru, wali kelas, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah bertujuan agar kita lebih memahami siswanya, terutama di lingkungannya. Juga kita dapat membahas masalah konseling dengan orang tuanya. Kemudian ada konferensi kasus, yaitu dilaksanakan secara rapat bersama sehingga mendapatkan kesepakatan cara penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian ada bimbingan teman sebaya. Bimbingan dengan cara ini yaitu teman sebaya berguna untuk sebagai penampung curhat ataupun pemberian saran atau pendapat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada kolaborasi yaitu bekerja sama. Pihak sekolah bekerja sama seperti komite sekolah, orang tua, dan konselor di sekolah lainnya. Kemudian ada layanan perencanaan individual, di mana dengan adanya layanan ini maka peserta didik dalam hidupnya akan lebih terarah dan membuat perencanaan studinya. Jadi dengan adanya layanan ini maka hidup siswa itu akan terarah dengan membuat perencanaan studi, karir maupun dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya kegiatan yang pertama pengenalan potensi siswa, pengenalan lingkungan, dan memotivasi siswa. Kemudian yang terakhir ada dukungan sistem dengan kegiatan, yaitu pengembangan potensi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau penataran untuk meningkatkan profesionalitas konselor. Yang kedua ada manajemen program, di mana di sana akan memahami lebih jauh atau lebih mendalam tentang cara pengelolaan program bimbingan dan konseling. Yang terakhir ada riset dan pengembangan, yakni upaya untuk selalu melaksanakan inovasi dalam melaksanakan bimbingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Siti Hajar. Jadi yang selanjutnya yaitu mengapa layanan bimbingan dan konseling ini penting untuk sekolah dasar. Yaitu bimbingan dan konseling harus dilakukan secara optimal di sekolah dasar agar siswa mampu mendapatkan pelayanan atau bantuan. Suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada seorang klien ataupun peserta didik dengan tujuan agar klien tersebut dapat memahami dirinya sendiri, dapat membuat keputusan, memahami potensi atau kemampuan diri yang dimilikinya, dan mengetahui bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut. Karena yang terbaik adalah pengembangan diri pribadi. Selanjutnya yaitu serta dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Bantuan semacam ini sangat tepat jika diberikan kepada siswa yang masih berduduk di sekolah dasar, agar setiap siswa mampu berkembang ke arah yang lebih positif dan akuntabel. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila selama presentasi terdapat kekurangan atau salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.